الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah masjid yang dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat yang sering kita baca yang mungkin perlu menjadi renungan bersama kita semua. Surah yang ada di dalam juz terakhir, juz Ammah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ayat ini ketika turun, sahabat ada acara pada waktu itu. Begitu turun ayat ini, semua sahabat bergembira, terutama Umar. Betapa susahnya orang masuk Islam satu persatu, itu berat sekali untuk masuk ke dalam Islam. Tiba-tiba muncul sebuah ayat dengan sirat bahasanya yang sangat khas. Idza jaa nasrullah wal fath. Jadi diawali dengan kata-kata idza, jika. Apabila Allah menggunakan idza, itu sebuah kepastian. Jika, pasti akan terjadi. Kalau Allah menggunakan istilah lau, sama arti bahasa Indonesianya jika, tapi itu mustahil terjadi. Atau Tuhan menggunakan in, jika, tapi kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Jadi 50-50. Ada kemungkinannya terjadi, ada kemungkinannya tidak terjadi. Insyaallah misalnya, itu tidak dikatakan lau sya'allah. Kalau la sya'allah mustahil terjadi. Kalau insyaallah boleh jadi dan boleh juga tidak jadi. Tapi kalau idza, ya, idza sya'allah itu pasti akan terjadi. Jadi ada kemutlakan pastinya akan terjadi. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Tuhan. Nah, ini juga yang kedua dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Apabila ada fi'il madhi digunakan untuk mengungkapkan peristiwa akan datang, itu juga memutlakkan pasti akan terjadi. Dan kejadian itu juga pasti sangat mengesankan. Apakah itu mengesankan dalam arti sangat indah, atau mengesankan dalam pengertian sangat sebaliknya, sangat buruk. Nah, itulah kaidah ulumul Qur'annya seperti itu. Nah, ini ada dua hal. Diawali dengan kata idza, lalu penggambarannya diungkapkan dengan menggunakan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan bentuknya
present tense ya, present continuous. Ini jaa itu past tense, bentuk masa lampau. Bentuk masa lampau digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang belum terjadi dalam ilmu balaghah, menandakan bahwa peristiwa itu pasti akan terjadi. Idza jaa nasrullah, apabila pertolongan Allah datang, wa ra'aitan nasa, dan engkau akan melihat manusia itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya, berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah. Afwaja itu bergelombang-gelombang, berkloter-kloter orang masuk agamanya Allah. Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan memuji Allah. Jadi nanti kita jelaskan apa itu dimaksud tasbih. Nah, Bapak Ibu sekalian, asbabun nuzulnya ayat ini seperti tadi. Begitu turun ayat ini, sahabat semuanya bergembira. Ada yang tepuk tangan. Betapa susahnya orang masuk Islam pada waktu itu, tetapi ini tiba-tiba ada janji Allah yang mutlak pasti akan terjadi. Jadi semua orang gembira, tepuk tangan, ada yang tepuk tangan. Kecuali satu-satunya sahabat Nabi menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar, "Hei Abu Bakar, apakah kamu tidak bergembira dengan turunnya ayat ini? Janji Tuhan pasti datang loh. Itu idza jaa nasrullah wal fath." Ya, pembukaan itu ya. Jadi semuanya akan ditembus. Wa ra'aitan nasa, engkau akan melihat orang nanti itu berduyun-duyun masuk agama Allah. Nah, kenapa kamu tidak bergembira malah menangis? Kata Abu Bakar As-Siddiq, karena ada Nabi juga di sampingnya. Saya menangis, jangan-jangan nanti ini pertanda bahwa tugasnya Rasulullah sudah selesai dan orang akan berduyun-duyun masuk Islam. Dan kalau tugasnya Rasulullah selesai, jangan sampai itu isyarat Rasulullah akan meninggalkan kita. Tertekun semua orang mendengarkan pernyataan Abu Bakar. Ada Rasulullah di situ, tersenyum. Umar, ya Rasulullah, apa yang disebutkan Abu Bakar itu? Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Engkau akan meninggalkan kami? Ya. Lalu Rasulullah mengangguk. Pertanda, iya memang. Jadi Nabi sudah tahu waktunya akan dijemput oleh Allah, dan ini adalah surah yang terakhir turun di dalam Al-Quran. Maka semua berubah menjadi menangis. Menangis semua sahabat yang tadinya bergembira dia itu kan. Dan tidak lama setelah ayat ini turun kan wafat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada suatu peristiwa Bapak Ibu sekalian di dalam sejarah Islam, di dalam sejarah Al-Quran juga digambarkan, di mana ada musibah, di mana ada fitnah besar terjadi. Di situ kita akan menyaksikan orang untuk berduyun-duyun untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keberagamaan. Kita urut di zaman lampau. Setelah Nabi Nuh diuji dengan tsunami, semua musnah, binatang musnah, bahkan keluarganya pun juga musnah. Anak pertamanya Kan'an, istrinya pun juga itu musnah, dihancurkan oleh tsunami. Kecuali anak-anak spiritualnya yang naik di atas perahunya berpasang-pasangan, kambing sepasang dan binatang berpasang-pasangan, bibit-bibit tumbuh-tumbuhan. Itulah yang selamat. Setelah Nabi membuat perahu di atas bukit, perahunya Nabi Nuh itu digambarkan dalam
eh, riwayat Israiliyat, dan juga itu muncul dalam Bible ya, Perjanjian Lama, bahwa perahunya Nabi Nuh itu kayak baskom, tidak memanjang seperti pinisi, seperti kapal kita kan. Karena itu mau kemana? Karena semuanya nggak ada daratan pada waktu itu. Seluruh permukaan bumi itu tertutupi dengan air. Jadi buritannya nggak ada. Perahunya Nabi itu kayak baskom, bundar aja. Nah, disitulah Nabi Nuh bertawaf menggunakan perahu. Jadi Ka'bah itu tidak pernah berhenti dikitari oleh orang. Termasuk pada masa Nabi Nuh, itu juga Nabi Nuh bertawaf menggunakan perahu. Sampai nanti redah tsunami-nya, baru Nabi Nuh memukar karena berlumpur, tenggelam dengan lumpur Ka'bah itu. Jadi pembangunan besar-besaran Ka'bah itu, tadinya kan Ka'bah itu kayak bulat telur gitu ya. Maka itu kalau kita salat di Hijr Ismail, ya itu sama dengan salat di dalam Ka'bah. Tapi beberapa kali renovasinya Nabi Nuh, diangkat lumpurnya, kemudian renovasi pada masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itulah membuat segi empat Ka'bah ya. Kemudian juga Hijr Ismail, di Hijr Ismail itulah dikuburkan Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim yang melahirkan Nabi Ismail. Jadi ada riwayat yang mengatakan ada 2 orang dimakamkan di Hijr Ismail, Siti Hajar dengan Nabi Ismail itu sendiri. Nah, setelah musibah itu datang, berduyun-duyun orang masuk Islam, masuk agamanya, percaya kepada Nabi Nuh. Hal yang sama juga terjadi ketika Nabi Saleh. Nabi Saleh itu, wah bukan main, cobaannya luar biasa. Raja Namrud, bukan Raja Thamud. Saya baru bisa percaya kepada kamu kalau kamu mau mampu nggak mengeluarkan unta raksasa dari lubang kecil gunung ini. Atas izin Allah, dan itu mukjizatnya Nabi Saleh. Dari lubang kecil gunung itu loncatlah sebuah unta mini kecil. Begitu sampai ke tanah tiba-tiba menjadi unta raksasa. Bukannya dia percaya, Raja Thamud itu malah menuduh Nabi Saleh itu tukang sihir. Oke, mari kita sembelih unta ini. Ini nggak ada tulang-tulangnya, enak ini. Jadi unta raksasa itu disembelih, pesta kekafiran mereka. Ya. Apa yang terjadi? Semua yang makan sate unta itu hari pertama berubah kuning kulitnya. Kok kulit mukanya? Kamu juga. Hari kedua berubah warna merah. Hari ketiga berubah kulitnya berwarna hitam. Ujung hari ketiga, fasbahu fi diyarihim jathimin, mereka mendengarkan teriakan suara yang amat dahsyat menggelegar dari langit. Matilah mereka bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Ironisnya, umatnya Nabi Saleh ya, tidak terkena musibah itu. Ya. Itu semacam penyakit Ebola, virus Ebola itu tersisa hanya daging-dagingnya, tulang-tulangnya, dagingnya hancur menyeleleh. Nah, tapi setelah itu agama yang dibawa oleh Nabi Saleh itu berkembang. Sama juga dengan Nabi Lut. Nabi Lut itu saking jahatnya, homoseksual, penyimpangan seksual terjadi di umatnya Nabi Lut itu, ya diuji juga. Dan pada puncaknya manusia, umatnya Nabi Lut diuji dengan 8 malaikat. Tampan sekali, ngiler semua pemuda-pemuda itu. Sampai di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan itu ada anak perempuan saya, jangan mengganggu tamu istimewa saya. Saya tidak butuh anak laki-laki, kami juga banyak laki-laki di sini, yang kami butuhkan tamumu itu yang cakep-cakep. Maka disuruhlah Nabi Lut itu pergi, jangan balik ke belakang.
Dan semua tanah yang habis diinjak dalam pelarian Nabi Lut itu turun anjlok ke bawah. Tanah yang naik bawah itu naik ke atas, tanah permukaan di atas itu turun ke bawah. Itulah sekarang menjadi laut mati antara Jordan dengan Palestina. Berenang kita di situ terapung tanpa pelampung, saking asinnya. Karena sebelumnya itu juga ada penyakit wabah, mungkin HIV AIDS. Ya, maka ditenggelamkanlah semua umatnya Nabi Lut itu di dasar laut mati itu. Tapi setelah itu Islam itu atau agama yang dibawa oleh Nabi Lut itu berkembang. Sama juga apa yang kita lihat ya, ketika Nabi Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud ke dalam lautan api. Saking kafirnya Raja Namrud itu, dan tidak sehelai rambutnya, bahkan pakaiannya pun juga tidak dilalap api. Dan dalam riwayat disebutkan berjalan di atas api, bara api sambil makan pisang. Raja Namrud kepanasan pada waktu itu. Dan pada saat itulah agama yang dibawa Nabi Ibrahim, tauhid, itu berkembang. Kekini juga Nabi Muhammad SAW kita lihat, begitu puncak kekafiran mereka itu terjadi, ya, gak ada yang mau percaya terhadap Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi. Bahkan Ka'bah pun juga yang dipuja oleh Nabi pada waktu itu mau dirobohkan oleh pasukan Abraha itu. Dia mau pindahkan ke Yaman supaya nanti Raja Yaman itu bermimpi kalau Ka'bah pindah ke Yaman, maka pusat wisata spiritual itu pindah. Dengan demikian kekayaan akan beralih ke Yaman. Maka itu dia bawa unta, dia bawa gajah untuk memikul Ka'bah itu pindah ke Yaman. Tapi di situ ada penjaga Ka'bah namanya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Kata Raja Abraha, "Hei minggir, saya tidak ada urusan dengan engkau, saya akan mengambil alih Ka'bah." Kata Abdul Muttalib, "Ya, monggo, silahkan. Itu bukan punya saya hanya penjaga Ka'bah." Ya, belum sampai mendekati Ka'bah, tiba-tiba tayran ababila termihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Datanglah burung-burung, kalau menurut tafsirnya Syekh Muhammad Abdu, itu serangga yang membawa virus, melempari semua pasukan Abraha termasuk binatangnya. Dan semua yang kena lemparan virus itu meleleh dagingnya menjadi tinggal sampai kejamnya penyakit itu, ka'asfin ma'kul, bagaikan dedaunan yang habis dikunyah baru dimuntahkan, hancur semua itu. Ironisnya, ya, yang hancur itu hanya Abraha dan pasukannya. Abdul Muttalib yang ada di sekitarnya, di tengah-tengahnya bahkan enggak kena lemparan virus itu. Jadi ini suatu pertanda bahwa azab itu hanya menimpa orang kafir. Buktinya selamat Nabi Saleh, ya, tidak mendengarkan suara. Selamat Nabi Lut, tidak ikut jatuh ke dalam lubang neraka itu. Raja Namrud kepanasan. Kemudian kakeknya Nabi juga selamat. Jadi bedanya antara azab dengan musibah ialah kalau azab itu pendahuluan neraka dan tidak akan menyentuh orang-orang beriman. Sedangkan musibah seperti yang dialami kita di sini itu adalah ujian. Beda fungsinya azab. Kalau azab itu memang penyiksa, kalau musibah itu surat cinta Tuhan untuk menguji hambanya. Musibah itu seperti yang dibacakan tadi oleh imam kita. Ya, kita memang diminta, kita sahabat musibah, kita diminta wasta'inu bis sabri wassalah. Ya, kita sabar dan banyak salat. Nah, insya Allah kita akan pasti selamat. Dan itu hanya ujian. Dan ingat Bapak Ibu, rumus sejarah, musibah itu adalah ujian, dan di mana ada ujian, di situ pasti ada kenaikan kelas. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ada ujian. Makin berat ujian itu, semakin kelas
tinggi didaki oleh yang bersangkutan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, semua siksaan-siksaan yang ditimpakan di masa lampau itu ujung-ujungnya juga di balik itu adalah sebuah perkembangan agama Allah. Fitnah berikutnya kita lihat apa yang terjadi perang saudara antara Ali dengan Muawiyah. Setelah fitnah itu berkembang Islam itu sampai ke Afrika, bukan hanya di Mesir tapi Sudan, Syria, sampai ke timur itu sampai ke Persia, bahkan sampai di India, ya, sampai ke Aceh, Indonesia. Jadi dalam sejarah ada catatan sejarah yang sangat penting di Iran, ya, bahwa Islam pada masa Utsman bin Affan itu sudah lalu lalang di bumi Nusantara ini, termasuk di Aceh, termasuk di Fak-Fak. Jadi tidak benar sejarah Belanda itu Islam masuk di abad ke-13 di Indonesia ini, itu artinya sama dengan masuknya agama Kristen 13 juga kan, dibawa oleh Portugis dan sebagainya. Kenapa ada mayoritas, ada minoritas? Maka itu Islam itu sudah bersentuhan dengan budaya Nusantara pada masa awal Hijriah itu, pada masa Utsman bin Affan. Dan ada sahabat Nabi wafat, Ibnu Waqqas itu di Cina kan, ada di Istanbul. Jadi 4 abad sebelum lahir Nabi Muhammad SAW itu sudah aktif sekali hubungan dagang antara Cina, Mesir dan Arab. Jadi sejarah membuktikan bahwa Indonesia itu memang sudah lalu lalang sahabat Nabi di sini. Nah, ini perlu penulisan sejarah ulang. Kita dikorbankan oleh sejarah yang ditulis oleh orang sekuler atau ditulis oleh orang kafir. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah apa yang terjadi setelah fitnah Ali itu pengembangan dunia Islam luar biasa. Cobaan berikutnya ketika tahun 1258, umat Islam pada waktu itu sedang asyik-asyiknya menikmati the golden age of Islam, masa jayanya Islam, ya. Kita tahu bahwa masa jayanya Islam, Harun Rashid itu membuat Baitul Hikmah, dilanjutkan oleh anaknya Al-Ma'mun. Wah, luar biasa. Orang-orang Kristen dari Eropa pun juga datang belajar ke Baitul Hikmah. Orang Yahudi dari Israel pun juga datang belajar di Baitul Hikmah. Luar biasa. Baitul Hikmah itu tidak ada bedanya ilmu umum, ilmu agama. Semuanya harus berakar pada tauhid. Ya. Jadi tidak ada perbedaan ilmu umum, ilmu agama, ilmu fikih dan ilmu eksakta. Di situ sama. Makanya itu ilmuwan lahir, ulama besar yang lahir di Baitul Hikmah, di situ adalah pemenang hadiah Nobel, 27 semua di situ ulama yang lahir. Misalnya Jabir bin Hayyan, the father of chemistry, bapaknya ilmu kimia. Itu alumni Baitul Hikmah. Al-Khawarizmi, bapaknya matematik, Al-Jabar, the father of the math. Ya. Kemudian juga Al-Farabi yang disebut sebagai the second teacher, Al-Mu'allim Tsani, mu'allimul awalnya adalah Plato. Dan di situ juga ada warisan dari rivalnya Plato yaitu Aristoteles yang diwarisi oleh Ibnu Sina. Jadi Plato dan Aristoteles itu kan terkenal dalam satu falsafah ideal, satu falsafah peripatetik. Ya. Al-Farabi mewarisi Plato, Ibnu Sina mewarisi Aristoteles. Jadi dialog berkembang terus. Ekstrim sekali perbedaan pendapat mereka, tetapi secara individu selalu ala Nabi, pelukan, mesraan. Jadi ini pelajaran buat kita. Kalau kita berbeda mazhab, jangan perang, jangan berantem. Dia berbeda pendapat sangat radikal, tetapi saling merindukan satu sama lain. Jadi enak berkembang ilmu di situ itu. Ada Al-Khawarizmi, bapaknya matematik. Ada penemu rumah sakit modern, ya, Ar-Razi, ya, sampai sekarang warisannya masih ada itu. Ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu di pagi hari dia seorang dokter spesialis bedah. Ya, Kitab Tib itu 20 jilid itu ensiklopedia kedokteran. Di siang hari dia sebagai
seorang filosof, dia menulis syarah annotation terhadap kitab-kitabnya, buku-bukunya Plato dan Aristoteles. Dia juga mengkritik gurunya tidak langsung. Al-Ghazali menulis Tahafutul Falasifah, kerancuan para filosof. Dia membantah gurunya dengan tulisan bukunya yang sangat bagus, Tahafut, kerancuan pengkritik filsafat. Di sore hari dia seorang qadhi, menulis buku Bidayatul Mujtahid 2 jilid, fikih perbandingan mazhab, bahkan mazhab kelima pun ditulis di dalamnya, mazhab Syiah, Syiah Saidiyah, Syiah Imamiyah. Nah itu dia. Di sore hari, malam hari dia seorang sufi, ya. Jadi dia tulis Kitabul Hikmah, Mabainal Hikmah wa Syariah. Di situ itu kalau kita baca buku tasawufnya, dia bukan seorang filosof, dia bukan seorang dokter. 5 disiplin ilmu lebih 1000 tahun yang lampau, namanya Ibnu Rushd itu. Nah ini mungkin perlu kita fahami bagaimana cara belajarnya mereka. Nggak ada komputernya, nggak ada jaringannya, nggak ada laptopnya, tapi kok bisa. Nah itulah kejayaan, kehebatan ilmu laduni di dalam surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Mengingkari ilmu laduni sama dengan mengingkari surah Al-Kahfi. Nah sekarang ilmu laduni sudah mati Bapak Ibu. Nah tugas kita sekarang ini bagaimana membangkitkan kembali ilmu laduni. Ya. Sekarang ilmu sekuler yang menguasai pikiran anak-anak kita. Mana ada disertasi skripsi, menulis disertasinya, skripsinya, nulis mimpi, referensinya mimpi. Dari mana kamu dapat? Oh tadi malam saya bermimpi. Kamu pasti nggak lulus. Mana ada orang mengutip mimpi? Padahal dalam Al-Quran 5 macam mimpi loh Bapak Ibu. Ada mimpi dalam arti al-hilm, ada mimpi dalam arti manamat, ada mimpi dalam pengertian ru'yah, ada mimpi dalam arti waqi'iyah, ada mimpi di dalam arti mukasyafah. Mengingkari mimpi itu batal atau gugur kurban itu, karena kurban itu kan dasarnya mimpi. Ini ra'aitu ada inni ara fil manami anni athbaka fandur madza tara qala if'altu mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kenapa rela digorok lehernya Nabi Ismail? Redaksi yang digunakan bapaknya inni ara fil manami, bukan inni ara fil hilmi. Al-hilmi itu bunga-bunga tidur. Ada lagi mimpi ru'yah, antara tidur dan tidak tidur. Dalam ilmu neurologi biasa disebutkan suasana theta. Theta itu 3 per second. Nah kalau beta itu 24 per second. Otak itu sangat encer berpikir. Turun ke bawah, alfa namanya, itu 12 per second. Maka itu kalau kita sholat itu ada wudunya, ada azannya, ada ikamatnya, menghadap ke kiblat. Itu shock terapi untuk bisa khusyuk. Karena kalau 24 per second otak itu bergerak, itu nggak mungkin bisa khusyuk. Ya. Tapi khusyuk itu kita fokus. Nah fokus itu getaran otak itu harus diperlambat menjadi 12 per second. Theta itu 7 per second sampai 3 per second. Kalau delta ngorok tidur. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ada hikmahnya semua. Maka itu Baron Ehrenfels masuk Islam gara-gara wudhu itu. Masya Allah, dia seorang neurolog kan, dan dia juga seorang psikolog. Ya. Aneh ayat ini, kenapa harus berwudhu sebelum salat? Nah itu ternyata shock terapi untuk menurunkan gelombang otak dari beta menjadi alfa. Karena kalau kita dalam keadaan otak kita itu beta 24 per second, bukan main. Kayak Bapak Ibu bawa mobil kan, mau lihat depan, mau lihat kaca spion, mau nginjak rem, mau mikir juga segala macam. Belum itu ada handphone lagi bunyi dan seterusnya. Jadi bercabang-cabang pikiran itu. Dalam keadaan beta kita nggak mungkin bisa fokus mengingat Allah. Makanya itu shock terapi muncul, wudu, ikamat, menghadap ke kiblat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu sudah bahasa langit itu. Udah nggak ada lagi keluarga, nggak ada lagi jabatan, nggak ada apapun di situ. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Nah inilah Bapak Ibu sekalian.
Nah, tiba-tiba hancur dengan hulagukan. Baitul Hikmah itu sampai dibakar Bapak Ibu. Sungai Tigris itu hitam tintanya, hitam danau sungai itu karena buku-buku yang perpustakaan Baitul Hikmah itu dibuang. Ya. Kepala umat Islam itu dionggok seperti piramid, membusuk di tengah kota itu. Ulama-ulama di situ dipenggal lehernya oleh hulagukan. Dia ingin membasmi Islam, tapi apa yang terjadi? Cucunya hulagukan masuk Islam. Dan Islam berkembang kembali sampai ke Eropa, itu pasca hulagukan itu. Bahkan sampai ke India, ke Asia Selatan, itu justru terjadi pada Turki Utsmani. Turki Utsmani itu akrab sekali dengan Aceh ya terutama. Itu bukan main, jasanya sangat besar. Nah, jadi jangan khawatir terhadap musibah Bapak Ibu sekalian. Musibah itu justru itu menjanjikan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tsunami Aceh kemarin, apa yang terjadi? Bapak Ibu kalau mau baca artikel-artikel ilmiah, apa hikmah di balik tsunami Aceh itu, banyak sekali prestasi-prestasi intelektualnya, prestasi peradabannya. Jadi jangan hanya melihat tsunami-nya, tetapi what is the next after tsunami itu dahsyat itu. Nah sekarang ini ternyata lebih berat lagi dari tsunami. Kalau tsunami hanya pinggir-pinggir, tapi ini dari gunung sampai ke pantai. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, jangan frustrasi, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah, sebab di balik setiap musibah itu ada al-fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ma ma'na al-fath? Ada surah namanya surah Al-Fath, itu diwiridkan bagus sekali itu Bapak. Inna fatahna laka fatham mubina wa yansurakallahu ma taqaddam. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, apabila datang pertolongan Tuhan. Kapan pertolongan itu Tuhan? Itu setelah musibah datang. Jadi jangan takut terhadap musibah, sebab di balik musibah itu ya, coba kita lihat apa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Masya Allah, itu pemberontakan demi pemberontakan. Tetapi apa yang terjadi? Itu melahirkan sebuah peradaban baru. Nah jadi ini harus kita cerdas membaca sejarah. Malapetaka tidak boleh diartikan penyiksaan Tuhan. Musibah itu bukan siksaan, musibah itu ujian. Kalau kita sabar, maka insya Allah kebalikannya akan muncul. Nah Bapak Ibu sekalian, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekarang Bapak Ibu, umat Islam yang dulu itu dicuekin, nggak bisa. Sekarang umat Islam itu sudah stateless. Apa itu stateless? Stateless itu sudah nggak kenal negara. Dimanapun ada pulau di sini, di kolom langit ini pasti ada umat Islam. Dulu Amerika Bapak Ibu sekalian, itu pemerintahan Donald Trump di masa awal. Yeah. Ada asistennya namanya Jerry Hunt itu. Itu yang memberikan nasihat kepada Donald Trump. Pulangkan semua orang Islam ke negerinya, orang Indonesia yang Muslim pulangkan semua. Jangan ganggu ini Amerika jadi teroris segala macam. Nggak ada yang mau pulang. Ya Profesor Jerry ini dia profesor ya. Kenapa kok umat Islam nggak mempan dengan ancaman? Ya. Dan sampai muncul apa yang disebut dengan kehancuran itu kehancuran Amerika pada waktu teroris itu ya. Itu luar biasa. Peristiwa New York itu digempur, Twin Tower itu Bapak Ibu sekalian itu ada. Belum lama setelah saya kunjungi tempat itu dihancurkan. Nah, tapi di seberang jalannya di situ ada orang Yahudi kaya, kawin dengan orang Mesir, masuk Islam. Jadi 2 towernya itu
diwakafkan ke umat Islam. Nah, tidak ada yang diprotes mau dibangun apa itu. Masa yang membangun, yang menggempur Twin Tower itu adalah orang Arab. 9 teroris itu dari Saudi Arabia, hancur rata dengan tanah yang gedung bertingkat pencakar langit itu di New York, Bapak Ibu. Tiba-tiba ada 2 tower di depannya seberang jalan, Bapak. Ya. Nah, itu sudah dihibahkan. Protes partai Republik, partainya pengusaha, banyak Yahudi di situ. Tapi Partai Demokrat yang berkuasa di New York memberikan izin, tapi dengan syarat bahwa yang mengelola gedung itu nanti adalah jangan Saudi Arabia, tapi bagaimana kalau orang Indonesia mau dia. Nah, Pak SBY waktu itu menunjuk saya sebagai koordinator terhadap tim Tower itu, dan saya diminta pindah ke Amerika, tapi saya waktu itu masih wakil menteri. Ya, Pak, ini tidak perlu saya ke situ, ya itu kan paling kerjaannya ngaji alif batasan. Tapi 1 tower 4 lantai itu untuk religious center, ada agama-agama lain 4 lantai, tapi 32 lantai ke atas itu apartemen dipakai untuk membiayai umat Islam New York. Sebelah kanannya apartemen 32 lantai itu juga dipakai untuk dana umat. Orang Yahudi ini nggak mau mewarisi harta bapaknya. Itu harta bapak saya, itu silakan, bapak saya sangat sosial. Nah, jadi itulah Bapak Ibu. Jadi wali kota New York sekarang seorang Muslim. Nggak pernah kebayang itu. Senatornya 2 orang Muslim, 1 diantaranya pakai jilbab. Saya sama Pak Yusni Sabik dulu di Amerika, di Washington DC. Maka itu Pak Yusni Sabik itu Bapak lebih populer di Amerika daripada di Indonesia. Maka itu Pak Yusni saya kagumi betul. Kalau saya lama di Amerika Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau makan di Indonesia, kita ke rumahnya Pak Yusni, ibunda kita itu istrinya itu luar biasa baiknya. Tahu kalau hari Jumat itu anak-anak Indonesia datang dari berbagai state itu mau makan di rumah, makanan masak besar tuh. Sebenarnya dari mana uangnya Pak Yusni, ini kan beasiswanya pas-pasan, tapi kok banyak sekali anak-anak mahasiswa makan di rumahnya tuh. Nah, itulah Pak Yusni waktu dia ujian promosi doktor itu kaget rektornya Philadelphia tuh. Ada demo ini, orang kulit hitam Pak datang untuk menyaksikan mbahnya atau pimpinannya itu promosi. Karena Philadelphia itu ada 2 bagian. Philadelphia Selatan itu kulit putih, Philadelphia Utara itu kulit hitam. Pak Yusni itu di Philadelphia Utara. Nah, dulu Bapak Ibu, Philadelphia Utara itu sarangnya narkoba ya. Kemudian prostitusi semua di situ. Tapi setelah Philadelphia Utara ini masuk Islam, masif itu orang kulit hitam itu. Sekolah unggulan itu sekarang itu adanya di utara. Justru kulit putih itu mencari sekolah berbobot di Philadelphia Utara. Di setiap sudut jalan Anda masuk di kawasan bebas prostitusi, bebas gambling dan sebagainya. Jadi kata wali kotanya, Bapak, ini memang kulit hitam hanya bisa dijinakkan oleh umat Islam. Dan nabinya orang kulit hitam di situ adalah Pak Yusni. Saya bilang, Pak Yusni Sapi ini jangan pulang ke Indonesia Pak. Nangis itu Pak. Waktu pulang Pak Yusni itu nangis orang kulit hitam itu. Ditinggalkan syekhnya. Itu Pak Yusni itu tawadu banget ya. Nah, jadi saya bilang panjang umurnya Pak Yusni. Saya minta pindah ke Jakarta. Pak, janganlah, saya di Aceh saja. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Jangan takut terhadap musibah, sebab di balik musibah ini ada janji Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saya enggak sempat menjelaskan fasabbih, bertasbihlah. Itu banyak pendapat, banyak hal yang sangat penting. Sayang sekali saya enggak ada waktu Bapak Ibu untuk menjelaskan fasabbih bihamdi rabbik. Insyaallah saya datang ke sini lagi Bapak Ibu melanjutkan materi ini, sebab saya ke Aceh itu seperti kembali ke daerah saya sendiri. Saya lahir di
Bone, Sulawesi Selatan sama Pak JK. Dan kalau saya ke Aceh seperti saya kembali ke kampung saya sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita bacakan surah Al-Fatihah kepada korban yang gempa maupun juga tsunami ya. Doa kita itu akan bertajassud dalam kitab-kitab kuning. Ada yang disebut dengan Kitabut Tajassudil Amal, bab tentang menjelmanya doa-doa yang disampaikan orang hidup kepada orang mati. Jadi ternyata Al-Fatihah itu Bapak Ibu bertajassud menjadi parsel, bingkisan yang sangat menghibur orang di alam barzah. Sedikit artinya buat kita, tapi besar artinya buat mereka. Walaupun dia penghuni surga, saya yakin semua orang yang korban tsunami dan korban gempa, korban banjir itu mati syahid. Ya, ada 6 syuhada kata Rasulullah dalam hadis sahih Bapak Ibu. Orang yang mati dalam medan perang. Ya, yang kedua, ibu-ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Yang ketiga, orang yang meninggal karena gempa. Apakah itu tsunami, apakah itu banjir. Ya. Yang keempat, orang yang cemplung ke laut atau danau atau sungai, mati di situ, itu mati syahid. Yang kelima adalah orang yang mati karena penyakit menular. Itu ada hadisnya tuh. Jadi tsunami kemarin insya Allah syuhada itu. Dan yang keenam adalah orang yang mati karena penyakit kronis, bertahun-tahun dia misalnya dia batuk. Itu ada hadisnya tuh Bapak Ibu. Orang yang mati menjalani penderitaan karena penyakitnya kronis itu mati syahid. Ini hadis. Dan mari kita doakan kepada mereka semuanya, semoga lebih bahagia dengan doa kita. Ala hadihinnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bikil afami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي للرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي الحاضر سلطانها الغيبي الله لا نبينا الله صل الله لا نبينا الله Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.